Burning Heat ini dia dapat 4,2 bintang. Di atas 4 lagi nggak sih? Burning Heat. Terus dia dari 456 rating. Ini udah banyak banget yang baca. Ini aja aku punya udah cetakan keempat. Keren banget kan? Belum lagi yang di Jepangnya sendiri. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Make Your Books. Sini aku racunin buku. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk temenin aku unboxing dan juga book haul paket buku atau book mail dari penerbit Haru. Kira-kira aku dapat buku apa aja ya, dan berapa buku yang aku dapatkan kali ini. Kalau kalian penasaran, nonton terus video ini sampai habis dan temenin aku menelaah buku-buku yang aku dapatkan bersama. Nah teman-teman, namun sebelum aku membahas video ini lebih lanjut lagi, aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, ini dia ketiga buku yang aku dapatkan dari penerbit Haru. Nah kita bahas satu persatu ya. Dan kita mulai dari buku ini dia, Minimarket yang Merepotkan, karya Kim Ho Yeon. Ini merupakan Keiyagi, jadi buku terjemahan dari Korea Selatan. Dan yang aku tahu buku ini tuh genrenya adalah healing fiction. Nah sekarang mari kita telaah buku ini dari covernya dulu. Kalau di covernya dia simple banget, biru, terus ada gambar apa nih? Kotak nasi gitu. Tuh. Ya kan? Ini gambar kotak nasi. Pokoknya simple banget sih ini covernya. Terus belakangnya juga kayak gini aja. Jadi kita mari lanjutkan pentelaahan. Apa sih pentelaahan? Mari kita lanjut menelaah bersama dari bagian blurbnya. Ya aku baca dulu ya bagian blurbnya. Di sini ada kalimat, ada pertemuan yang mengubah hidupmu. Dokgo adalah seorang tunawisma hilang ingatan yang berkeliaran di stasiun Seoul. Suatu hari ia menemukan dompet seorang nenek yang ternyata pengelola sebuah minimarket. Nenek tersebut melihat ketulusan Dokgo dan memberinya pekerjaan di minimarket tersebut. Di sana, Dokgo mulai berinteraksi dengan banyak orang dan tanpa sadar mengubah jalan hidup mereka. Keren banget ya si Dokgo. Tiba-tiba bisa mengubah jalan hidup orang. Kita lanjut ya. Ada seorang gadis yang tak tahu ingin jadi apa di masa depan. Ada seorang ibu yang tak bisa berkomunikasi dengan anaknya. Ada pula lelaki pegawai kantoran yang merasa rendah diri dan tak diterima oleh istri dan putri kembarnya. Dan masih banyak orang yang bertemu dengan Dokgo. Oh, berarti ini mereka semua yang hidupnya tuh diubah jalan hidupnya sama si Dokgo. Akan tetapi, satu misteri terbesar masih tetap tersisa. Siapa sebenarnya Dokgo?
Tadi kan disebutin ya di awal blurb-nya ya, kalau si Dogo ini adalah tunawisma yang hilang ingatan. Jadi itu menjadi sebuah misteri, Dogo tuh siapa sih, masa lalu tuh kayak gimana. Seru sih ini kayaknya. Terus mari kita telaah dari bagian dalamnya. Oh ya, yang punya aku ini merupakan advance reader copy-nya. Jadi thank you banget untuk penerbit Haru. Aku dikasih kesempatan untuk jadi salah satu pembaca pertama dari buku Minimarket yang merepotkan ini. Nah, kalau kita lanjut ke bagian ini daftar isinya, dia tuh ada 8 bab. Yang aku tahu, jadi itu berisi tentang cerpen-cerpen gitu. Tapi untuk bab pertama atau cerpen yang pertama sampai yang sama yang terakhir, itu kalian gak bisa diubah-ubah gitu loh guys. Jadi bab 1 emang harus kalian baca pertama, dan bab 8 itu emang harus kalian baca terakhir. Tapi dari bab 2 sampai bab 7 itu kalian bisa milih nih mau baca yang mana dulu gitu. Tapi kalau menurut aku sih, saran aku ya mendingan kita baca berurutan aja deh mendingan. Nah, kalau di sini tuh daftar isinya atau judul-judul dari babnya tuh ada nasi kotak lezat istimewa. Mungkin itu kali ya yang menginspirasi dari covernya. Jadi ada nasi kotak di sini. Istimewa, wah kayak enak banget nih. Aku buat video ini malam-malam malah jadi kelaparan. Terus ini ada PS of PS. Terus ada manfaat nasi kepal. Lanjut ada 1 gratis 1. Namanya Minimarket ya, kadang kita suka beli ada yang gratis 1, beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1, atau enggak beli 1 yang keduanya diskon kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Terus kita lanjut lagi, bab selanjutnya Minimarket yang merepotkan. Oh ini nih yang dari judulnya, Minimarket yang merepotkan. Terus kita lanjut lagi, 4 kaleng 10.000 won. Tuh kan, ini kayak lagi promo-promo gitu gak sih? Terus bab ke-7, produk yang sudah harus dibuang tapi tidak apa-apa. Mungkin ini kayak produk yang baru aja kadaluarsa, ya gak sih? Atau nggak besok kadaluarsa dan hari itu masih bisa kayak dikonsumsi. Mungkin ya kayak gitu ya. Terus yang terakhir Always. Jadi inget lagu drama Korea deh, Always. Na 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 na. Nggak mau nyanyi ah. Terus kita nyanyi. Terus udah guys, maksudnya ini langsung ceritanya. Jadi udah cuma sampai segitu aja untuk buku Minimarket yang merepotkan karya Kim Hoyeon. Kita akan lanjut ke buku selanjutnya yang aku dapatkan adalah bukunya Akiyoshi Rikako Sensei yang merupakan salah satu penulis Jepang favorit aku. Yang ini adalah buku Burning Heat. Aku punya buku Akiyoshi yang udah diterjemahin penerbit Haru tuh udah hampir semuanya. Kecuali si Burning Heat ini aku baru kedapatkan. Jadi thank you banget buat penerbit Haru. Sama satu lagi Memory of Glass, itu aku belum punya. Nah, aku gak sabar banget buat baca buku ini karena banyak teman-teman aku yang kasih review bagus sama buku ini. Pokoknya reviewnya positif gitu. Lalu untuk kita telah dulu bagian covernya. Kalau di covernya ini tuh ada kayak gambar perempuan gitu. Terus ada pecahan-pecahan kaca. Mungkin dia ini kali ya, mengalami suatu insiden yang tidak menyenangkan. Sotoy banget. Namanya juga menelaah ya guys. Ini kalau dari covernya itu benar-benar misteri banget ya. Emang karya khasnya si Akiyoshi Sensei, Akiyoshi Rikako Sensei banget. Terus bagian belakangnya cuma sekalimat. Ya, aku baca ini sekalimatnya nih. Blurbnya nih. Aku menikah dengan pembunuh suami. Aku menikah dengan pembunuh suamiku demi menuntut keadilan. Wah, gila. Seru banget. Tapi ini ada usianya ya untuk 17 tahun ke atas. Jadi kalian diharap bijak dalam membaca guys. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Ini bukunya yang aku punya merupakan cetakan keempat. Udah cetakan keempat dong. Juli 2022. Udah gak ada ininya. Gak ada daftar isi bab itu gak ada. Langsung bab 1. Gak sabar sih aku mau baca buku ini. Karena banyak yang bilang bagus. Dah, sekarang kita lanjut ke buku ketiga yang aku dapatkan dari penerbit Haru adalah Frieder Membeli Rumah. Karya Arikawa Hiro. Ini jilid, sama kayak tadi Burning Heat itu juga jilid, jadi buku terjemahan dari Jepang. Kalau kita lihat dari covernya, ini kayak cakep ya, warnanya tuh gitu.
Aku suka di warna ungu. Dia cantik covernya, terus ada kayak gambar orang gitu, cuman kepalanya tuh rumah. Ada awan-awan, terus ada balon-balon. Gak tahu nih bakal kayak gimana. Terus ada nih planet-planet, jadi ingat lagunya Seokjin, The Astronaut. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakangnya polos aja, dia langsung blurb nih ya. Jadi aku akan langsung bacain buat kalian ya. Kalimat pertamanya, masyarakat memandang remeh orang yang mengundurkan diri dari pekerjaan pertamanya hanya dalam 3 bulan. Wah, emang kadang-kadang orang-orang suka menganggap remeh. Nah, selanjutnya. Takeseiji hengkang dari pekerjaan tetap pertamanya hanya setelah 3 bulan bekerja dengan alasan konyol. Kantornya aneh. Jadi itu alasannya dia. Kantornya aneh. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan karena terus disindir oleh ayahnya yang kolot, Seiji terpaksa menjadi fritter. Orang yang sudah tamat pendidikan wajib tetapi cuma bekerja serabutan sebagai tenaga paruh waktu. Namun masalah demi masalah menerjang keluarganya yang sudah kacau balau, bak kapal pecah. Satu-satunya cara bagi mereka untuk pulih adalah dengan membeli rumah baru dan pindah. Wah, pantesan ya. Ini tuh covernya tuh kayak rumah gitu. Ternyata jadi karena si tokoh utama itu punya masalah dan satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa menyelesaikan masalah adalah membeli rumah baru dan pindah. Hanya saja bagaimana seorang pekerja serabutan dengan pendapatan pas-pasan bisa membeli rumah. Bisa keluarganya pulih kembali. Sumpah ini kayak bakal kayak perjuangan banget gak sih? Perjuangan hidup dan bakal relate sama kehidupan banyak dari kita. Aku aja udah agak ada yang ribet banget sih lidahnya. Ada yang relate nih sama kisahnya si Takeseiji. Tapi nggak mau aku ceritain. Emang curhat kita di sini. Terus kita lanjut. Oh, ini di bagian depannya nih, guys. Halaman pertama ada tulisan gini, Frieder adalah lakuran atau freelance arbiter. Biasanya mengacu pada orang yang telah tamat pendidikan wajib, tapi tidak punya pekerjaan tetap dan melakukan pekerjaan paruh waktu saja. Itu arti dari Frieder. Canggih, keren. Terus ini bukunya aku punya adalah cetakan pertama di bulan November 2021. Tahun lalu banget ya ini. Dan udah, gak ada babnya. Langsung masuk ke ceritanya. Jadi seperti itu, aku gak sabar mau baca mereka bertiga. Tapi ini aku mau lihat dulu rating di Goodreads-nya. Di Goodreads-nya biar kalian juga tahu kira-kira rating di Goodreads dari ketiga buku ini berapa ya. Nah teman-teman, rating di Goodreads untuk minimarket yang merepotkan itu 4,56 dari 9 rating. Baru sedikit sih yang ngasih rating, tapi udah gede banget gak sih 4,56. Ini bikin aku semakin penasaran. Aku yakin sih ini kayak bakal bagus ceritanya. Terus selanjutnya tadi bukunya si Akiyoshi Rikako, Sensei Burning Heat. Ini dia dapat 4,2 bintang. Di atas 4 lagi gak sih? Burning Heat. Terus dia dari 456 rating. Ini udah banyak banget yang baca. Ini aja aku punya udah cetakan keempat. Keren banget kan? Belum lagi yang di Jepangnya sendiri. Nah, kita lanjut ke buku terakhir. Ini buku Frieder Membeli Rumah. Dia mendapatkan rating 4,13 dari 91 rating. Keren banget gak sih? Mereka bertiga. Ratingnya tuh 4 semua. 4 ke atas. Bukan sekedar 4 doang. 4 ke atas. Gak sabar aku baca buku ini. Oke, untuk review lengkapnya kalian nanti tungguin aja di Instagram aku atau di channel YouTube ini. Bakal segera aku posting. Jadi thank you banget buat teman-teman semuanya udah temenin aku unboxing dan menelaah bersama dalam video unboxing aku kali ini. Sampai jumpa lagi video aku selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.